Halo, jumpa lagi di channel Puede Education. Di video kali ini saya akan mengajak Anda bagaimana caranya bisa berpikir out of the box. Tonton sampai habis videonya ya. Saya memiliki dua ilustrasi yang cukup untuk menggambarkan hal yang secara tidak sengaja kita alami mungkin di waktu kecil, waktu sekolah, sehingga kita kesulitan untuk berpikir out of the box. Yang pertama, ilustrasi yang pertama, saya akan menggambar sebuah pemandangan. Pemandangan saya akan saya awali dengan sebuah gambar pegunungan. Yang menarik di sini, kalau saya mengawali gambar saya dengan sebuah pegunungan, saya yakin Anda mungkin pernah lihat gambar ini, atau bahkan Anda bisa menebak apa aja objek yang akan melengkapi pegunungan ini sehingga menjadi gambar sebuah pemandangan. Saya akan lanjutkan gambarnya, yaitu saya akan lengkapi gambar ini pegunungan tadi dengan sebuah objek matahari sehingga lebih manis pemandangannya karena ada matahari di siang hari, lebih cerah. Saya juga akan melengkapinya dengan sebuah jalan yang berkelok-kelok lengkap dengan garis pembatas jalannya. Saya yakin Anda sudah bisa menebak ya, kira-kira apa lagi ya selain pegunungan, matahari, jalan. Kita melihat sawah-sawah di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan yang terakhir saya akan tampilkan objek beberapa burung supaya pemandangannya menjadi lebih manis lagi. Yang menarik dari gambar ini, saya pernah survei di sebuah sekolah yang saya ajar selama belasan tahun, ketemu berbagai macam siswa dari berbagai macam daerah juga di Indonesia. Ada yang berasal dari Pulau Sumatera, ada yang berasal dari Sulawesi, NTB, Provinsi NTB, NTT, Pulau Bali, ada yang berasal dari Papua. Jadi cukup banyak siswa yang saya survei dari berbagai macam daerah yang mewakili provinsi-provinsi di Indonesia, sebagian besar provinsi di Indonesia. Itu yang menarik adalah mereka menyatakan, para siswa tadi menyatakan pernah melihat gambar ini. Bahkan ada yang pernah menggambar gambar sejenis. Mungkin Anda juga yang nonton video ini juga pernah melihat gambar ini. Ya, setidaknya pernah melihatnya atau bahkan pernah menggambarnya juga waktu masih kecil. Kalau iya, berarti masa-masa kecil Anda masa yang bahagia. Yang menarik adalah gambar ini pernah dilihat dari siswa yang berasal dari Pulau Sumatera, ujung kiri di peta Indonesia sampai Papua ya, yang berasal dari Merauke juga ada yang pernah saya tanyai, yang berasal dari Merauke juga ada yang pernah saya tanyai dan juga pernah melihat gambar ini ya, atau pernah menggambarnya. Jadi dari ujung kiri peta Indonesia sampai ujung kanan peta Indonesia pernah melihat gambar ini, setidaknya pernah melihatnya sebagai gambar sebuah pemandangan. Pertanyaannya kok bisa ya? Berarti gambar ini boleh dibilang skala nasional, jadi karena bisa dikenali dari seluruh kawasan Indonesia sebagian besar ya, maksudnya bisa mengenali gambar ini. Ini ilustrasi yang pertama ya, jadi pikiran Anda dan pikiran saya atau pikiran sebagian besar orang kok bisa sama gitu ya. Nah, sekarang saya akan ambilkan ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua ini adalah pertanyaan matematika yang sangat sederhana. 8 ditambah berapa hasilnya 10? Saya juga survei ke berbagai macam siswa yang saya temui selama belasan tahun saya mengajar. Mereka jawabnya tidak ada yang salah, mereka jawabnya semua 2. 2 bukan jawaban yang salah, 2 adalah jawaban yang benar. Nggak salah, betul. Tidak ada yang salah dengan jawaban ini, 2 betul. Sebagian besar orang, mungkin hampir 100% orang, saat ditanya apa angka pertama yang Anda pikirkan, 2 jawabannya. Saya belum pernah nemui orang yang menjawab dengan selain angka 2 saat ditanya angka pertama yang Anda pikirkan kalau 8 ditambah titik-titik sama dengan 10. Mereka rata-rata menjawabnya angka 2, tidak ada yang salah. Jadi umum ya, sudah biasa itu angka 2-nya. Begitu ada siswa yang kreatif, berpikir di luar kotak, menampilkan angka selain 2, yaitu akar 4, yang sebetulnya sama aja kan ya. Nah itu mulai muncul tekanan-tekanan dari teman sejawatnya. Misalkan, jangan aneh-aneh lah, nanti daripada jawabanmu disalahkan. Misalkan lagi, caramu kok aneh, lu orangnya aneh gitu. Kenapa caramu kok aneh? Kenapa caramu nggak umum? Ada lagi yang ngomong, wis jangan main-main lah dengan ini, nanti kamu disalahkan loh dengan soal ini. Nanti kamu pasti akan dicoret karena caramu nggak umum. Macam-macam hal yang diterima oleh siswa itu sehingga menyebabkan
siswa tersebut berpikiran, ah ya sudahlah, supaya aman aja ya, supaya saya nasibnya aman nih, saya tak jawab sesuai dengan arus. Ya, arusnya mengarah ke 2, ya udah saya ikut 2 deh, aman. Ya kan, semua senang, saya senang, jawaban saya benar, semua juga senang, tidak ada bully, tidak ada tekanan yang diterima oleh yang aneh berpikirnya tadi itu. Jadi tidak ada yang salah ya, dia kembali ke jawaban yang umum lalu dibenarkan oleh society, masyarakat yang ada di sekitarnya, teman-teman sejawat, mentornya dan seterusnya. Jadi tidak ada yang salah. Dua ilustrasi ini cukup menggambarkan bahwa pikiran Anda ini sebetulnya secara tidak sadar dari kecil ya, dari TK, dari Anda SD, SMP, SMA, mungkin waktu studi di university, secara tidak sadar dibentuk pikirannya sehingga menjadi sesuai dengan yang diminta gitu ya. Jadi Anda kalau berpikir selain kotak seperti gambar ini, Anda berpikir selain kotak, Anda akan dikotakkan pikirannya supaya benar-benar kotak gitu ya. Jadi Anda kalau bisa jangan keluar dari kotaknya gitu ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh lah. Pikirannya cukup kotak aja. Seolah-olah seperti itu ilustrasinya. Ya, tadi dua ilustrasi cukup mewakili kondisi kita semua, termasuk saya juga, mungkin Anda juga, yang pernah mengalami beberapa hal seperti ini. Kalau Anda sudah mengenali dua ilustrasi tadi yang bikin kita secara tidak sadar kita alami, lalu membentuk cara berpikir kita dari kita kecil sampai kita mungkin SMA atau kuliah, kalau Anda sudah kenali penyebabnya, Anda seharusnya sudah mulai bisa aware dan mulai bisa berpikir kreatif. Contohnya misalkan, seharusnya Anda berpikirnya seperti ini. Ini adalah contoh cara berpikir yang kreatif. Begitu pertanyaannya saya ubah seperti ini, lalu saya tanyakan kembali ke siswa, berapa angka pertama yang kalian pikirkan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi jawabannya sangat beragam ya. Ada yang 91, 8 dengan 2, 7 dengan 3, 64, 55, ada yang 0,5 ditambah 9,5 lah. Mereka mulai berpikir kreatif. Jadi melalui video ini saya mengajak Anda untuk mulai aware tentang hal-hal yang menyebabkan Anda tidak bisa berpikir kreatif. Dan ajaklah pikiran Anda untuk coba berpikir kreatif ya. Contoh pertanyaan yang saya temui saat saya mengajar di sekolah ya, itu adalah misalkan seperti ini, saya boleh tidak mengerjakan soal ulangan ini tidak urut ya. Waktu itu esai ya, soal uraian. Tidak urut, saya kerjakannya tidak urut Pak, boleh tidak? Lalu ada yang bertanya lagi, boleh tidak saya pakai stipo? Stipo itu kayak tip X ya, penghapus gitu ya, penghapus ballpoint. Boleh tidak? Saya boleh nggak pakai pensil? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena mereka memang dibentuk untuk bisa berpikir seperti itu. Sehingga ketemu dengan pengajar baru, dengan mentor baru, mereka takut. Sehingga mereka harus survei dulu ya. Jadi pertanyaan yang muncul itu memang karena pola berpikirnya sudah dibentuk seperti itu. Bebas aja ya, kalau saya bilang sama, kalau mau seperti film-film silat zaman dulu, mau pakai darah, jadi digigit nih, jarinya digigit, lalu nulis surat tantangan waktu film silat dulu ya, nulis surat tantangannya pakai darah nih, boleh aja. Nah, begitu kita bebaskan ya, jadi ini adalah ilustrasi untuk bisa berpikir kreatif, begitu kita bebaskan cara berpikirnya. Nah, ini siswa juga aneh-aneh juga nih, setelah sekian lama di kotak gitu ya, cara berpikirnya, begitu bebas, mereka mulai aneh nih, aneh-aneh. Ada yang bertanya, boleh nggak saya nulis pakai upil? Wah, ini kebebasan yang kebablasan gitu loh ya. Memang kita boleh berapa tambah berapa sama dengan 10, bebas caranya. Cuman tetap ada norma-norma yang berlaku, tetap ada aturan yang berlaku untuk bisa mencapai tujuan. Bukan berarti menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Lagian kalau kita sesama programmer misalkan ya, berpikir logika, saya tanya ke siswa tersebut, emang hidung kirimu, hidung kananmu produksi upilnya berapa banyak per hari? Kamu nulis huruf A kapital, itu butuh berapa upil? Ya kan, nggak masuk akal kalau pertanyaannya boleh nggak saya pakai upil nulisnya. Lagian kalau kamu nggak cukup upilnya, mau minta donasi ke teman-temanmu, minta upil, minta upil. Begitu. Atau kamu bernafas di belakangnya knalpot, supaya produksi upilmu di hidung kiri dan kananmu ini bisa meningkat. Kan pertanyaannya itu kebablasan gitu. Jadi bagi kalian yang sudah mulai aware cara berpikirnya, wah ini penyebab saya nggak bisa berpikir kreatif, Anda aware dan Anda mulai coba berpikir kreatif, ya jangan kebablasan. Tetap ada norma atau aturan yang membatasi, yang berlaku untuk menjaga perilaku kita supaya tetap
baik ya, demi mencapai tujuan tapi tidak menghalalkan segala cara. Nah, lalu apa kaitannya dengan pemrograman? Oh, kaitannya erat sekali dengan pemrograman. Contoh soalnya, contoh real ya, ada pemrograman yang ngomong bahwa misalkan ada sebuah peta ya, petanya satu arah nih. Petanya satu arah ya. Peta yang di soal itu dikatakan, peta yang satu arah tersebut wajib Anda temukan shortest path-nya. Jadi Anda diwajibkan untuk mencari shortest path-nya ya, rute terpendek di peta tersebut. Nah, ternyata setelah ditelaah, jadi dihitung kompleksitasnya, macam-macam kita hitung, waktu yang dibutuhkan programnya untuk running kalau saya pakai algoritma tertentu, nah itu ternyata nggak bisa, nggak nututi waktunya. Sehingga solusinya adalah kita membuat peta tersebut menjadi dua arah. Padahal soalnya jelas menuliskan satu arah. Tapi kita berpikir out of the box. Memang kita diajak oleh soal itu untuk berpikir out of the box. Solusinya yang ternyata yang betul adalah kita membuat shortest path-nya menjadi dua arah. Karena alasan tertentu. Jadi kesimpulannya, berpikir kreatif erat kaitannya dengan pemrograman. Kalau Anda terbiasa berpikir kreatif di bidang apapun, misalkan ya mulai dari sekolah ya, Anda berpikir kreatif, lalu Anda belajar pemrograman, pikiran Anda itu menjadi modal, pikiran kreatif Anda itu menjadi modal yang berharga untuk Anda bisa belajar pemrograman dengan baik. Jadi selamat berpikir kreatif, out of the box, mulai aware dengan hal-hal yang tidak membuat Anda menjadi kreatif, tapi tetap dengan cara yang santun, cara yang sesuai norma dan aturan yang berlaku. Jika video ini bermanfaat buat Anda, bantu kami untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen di bawah video ini. Khususnya bagi Anda yang pernah melihat gambar dan ilustrasi seperti ini. Komen ya, komentarmu di bawah, saya tunggu. Salam Puit.